Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Adiaksa, selamat datang di Suara Adiaksa Klaten, podcast edukatif dan informatif dari Kejaksaan Negeri Klaten untuk masyarakat Klaten tercinta. Episode kali ini kita akan membahas peran penting Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara dalam mendukung penyelamatan keuangan negara serta memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Klaten, Bapak Kris Hadi Widayanto. Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak Elia. Mbak Elia sendiri gimana? Siap, baik Bapak. Masih tetap semangat. Semangat Ya, Bapak. makasih Mbak. Ya Bapak, izin untuk memperkenalkan diri Bapak. Oke. Baik, terima kasih Sobat Podcast Adiaksa. Perkenalkan, saya Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Negeri Klaten. Saya bertugas di Kejaksaan kurang lebih 18 tahun. Ya, waktu saya banyak di Kalimantan, Mbak, pada waktu itu. Nah, terus Jawa Tengah ini, Klaten ini tempat tugas saya ke-7. Untuk jabatan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, saya sudah 2 kali ini. Sebelumnya saya di Purbalingga, kemudian pindah ke Kejaksaan Klaten ini. Gitu. Siap Bapak. Oke, itu tadi perkenalan singkat dari Bapak. Ya. Datun, Kejaksaan Negeri Klaten. Kita mulai obrolan singkat. Boleh. Pak. Boleh. Mari. Jadi banyak masyarakat yang mengetahui kalau kejaksaan itu dalam konteks pidana Bapak. Ya. Bisa Bapak jelaskan dalam Datun ini apa Pak? Oke, terima kasih Mbak Elia. Ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Jadi memang kita ketahui bersama, kejaksaan itu hanya dikenal sebagai penindakan ya Mbak ya. Tapi sebenarnya ada bidang yang berperan untuk melakukan pencegahan terhadap terutama tidak pidana korupsi ya yang terjadi di masyarakat. Jadi bidang Datun ini punya peran yang sangat krusial sebagai jaksa pengacara negara yang mewakili pemerintah maupun negara di dalam maupun di luar pengadilan terkait pertimbangan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lain dan hal-hal yang bisa kita berikan advice kepada masyarakat terkait saran dan pendapat kita apabila terjadi permasalahan terhadap penentuan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Lalu apa dasar kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara Bapak? Secara global, kejaksaan itu ada 6 bidang. Ya, semua diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2024 dan sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2024 serta peraturan-peraturan Jaksa Agung turunan lainnya kepada masing-masing bidang tersebut, termasuk di bidang perdata dan tata usaha negara, seperti itu. Lalu apa saja Bapak bentuk layanan yang diberikan oleh Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara kepada pemerintah daerah? Pemerintah daerah ya, kita pemerintah daerah. Masyarakat juga bisa loh Mbak, pemerintah daerah dulu ya. Jadi untuk pemerintah daerah kita bisa memberikan MOU, kemudian pendampingan hukum, pendapat hukum, dan legal drafting dalam hal penyusunan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk masyarakat kita juga bisa memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang ada permasalahan hukum terkait masalah perkawinan, sengketa waris, dan pengasuhan perwalian anak. Itu seperti itu. Baik. Kalau peran Datun Bapak dalam penyelamatan keuangan negara ini Pak? Kami di dalam bidang perdata dan usaha negara dalam hal penyelamatan keuangan negara kami mendapatkan surat kuasa khusus dari badan usaha milik negara maupun badan usaha milik daerah, bahkan juga kepada pemerintah daerah yang ada sangkutan perdata kepada pihak kedua, pihak ketiga, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya. Kalau dalam proyek pendampingan strategis Bapak, itu apakah Seksi Datun juga terlibat Pak? Oh ya, dalam proyek strategis itu ada 2. Ada proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah maupun proyek-proyek yang dilaksanakan atau dijalankan oleh OPD-OPD yang ada di pemerintah daerah tersebut. Jadi kami mendampingi dari sisi yuridis normatifnya terhadap penyusunan kontrak maupun HPS yang sekiranya tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam pelaksanaan tersebut. Tentunya hal ini untuk mewujudkan good government kepada daerah tersebut. Baik. Ya. Kalau ini Pak, kalau pemerintah daerah ingin melakukan pendampingan atau mendapat pendampingan hukum, bagaimana mekanismenya Bapak? Oh ya, ini
Pertanyaannya bagus ini, Pak William. Jadi mekanismenya ada, silahkan untuk mengajukan surat permohonan pendampingan hukum kepada kami secara tertulis. Kemudian nanti di sini ada kasubsi kami, Bululuk, kalau di Klaten Bululuk namanya, itu akan melakukan telaahan terhadap permohonan tersebut. Kemudian kami eksposkan, bisa nggak itu didampingi? Ada tidak konflik of interest dengan bidang lain, dan ada tidak permasalahan hukum yang akan kita hadapi di kemudian hari. Pada intinya kita mitigasi risiko hukum kepada pekerjaan tersebut. Itu. Berbicara mengenai pendampingan hukum Bapak, kita sering mendengar kalau Kejaksaan Negeri Klaten khususnya Ya. pada bidang datun sering melakukan MOU. Ya, Nah, itu bagaimana Bapak? Syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi? MOU ya. Oke. Kalau MOU ini semua lintas sektoral boleh mengajukan MOU pada kami. Di dalam MOU itu ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak, ada layanan pertimbangan hukum, bantuan hukum, tindakan hukum lain, dan sebagainya. Kita bisa memberikan advice kepada mereka agar rencana kerja maupun program-program direktif dari Presiden itu bisa berjalan dengan tepat waktu, tepat guna, tepat mutu, dan tepat sasaran. Itu seperti itu. Baik, kalau Ya. berbicara dengan bantuan hukum Bapak, kan Oke. ada litigasi dan non litigasi. Oh ya. Itu apa bedanya sih Pak? Memang, jadi kalau di pidana itu kita mengenal yang baru ini restoratif justice ya. Nah, sebenarnya di perdata itu sudah ada dulu. Di perdata itu sudah ada yang namanya non litigasi. Non litigasi itu kita menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan dengan cara negosiasi, mediasi, dan lain sebagainya. Nah, untuk litigasi, nah kita menyelesaikan permasalahan hukum di jalur pengadilan, baik dari gugatan dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Baik Pak, Ya. kalau dalam menjalankan tugas sebagai kasih datun nih Pak, Ya. apa tantangannya Pak? Wah, tantangannya ya, ini tantangannya bukan cuma kasih datun aja ya Mbak ya. Ya. Itu ada kasubsi pertimbangan hukum di datun itu, terus ada jasa pengacara negara, bahkan staf-staf lainnya. Untuk tantangan yang kita hadapi sekarang ini, karena banyaknya regulasi-regulasi baru, baik yang dari pemerintah pusat, otomatis daerah juga akan mengikuti ya Mbak ya. Otomatis kita harus sering belajar, membaca, kemudian memahami, menyatukan antara beberapa peraturan-peraturan baik dari pusat maupun daerah untuk menjadi satu harmonisasi peraturan yang bisa kita laksanakan agar supaya tumpang tindih dalam hal pelaksanaannya di pekerjaan itu dan bisa terimplementasikan kepada masyarakat. Itu Mbak tantangannya. Ya. Kalau sinergitas datun dengan bidang lainnya? Oh ya. Dalam setiap pekerjaan kita memang diwajibkan untuk kalau orang Jawa bilang itu kita harus saling memberikan ruang, saling memberikan pengertian kepada bidang-bidang yang lainnya. Nah, untuk menghindari konflik of interest, kami selalu melibatkan bidang yang saling berkaitan dari dengan pekerjaan datun maupun dari permohonan dari stakeholder, itu bidang pitsus dan bidang intelijen. Kami selalu mitigasi risiko bersama dengan 3 bidang tersebut. Baik. Apabila ada masyarakat yang ingin membutuhkan bantuan hukum nih Bapak, apakah bisa secara online Pak? Nah ini pertanyaan yang bagus lagi nih dari Mbak Elia ini. Jadi gini, kita sekarang sudah zaman digitalisasi ya Mbak ya. Kami ada program yang namanya Halo Jaksa Pengacara Negara. Itu bisa di-download. Bisa di-download, bahkan bisa dibuka di website resmi kita di IG. Itu Halo JPN. Hanya dengan barcode itu masyarakat bisa menanyakan permasalahan hukum yang dihadapi oleh dirinya. Seperti itu. Berarti lebih mudah ya Pak sekarang? Ya betul, tanpa harus datang ke kantor, bisa bertanya dan pakai program Halo Jasa Pengacara Negara tersebut. Bahkan kami juga mempersilahkan masyarakat yang sekiranya ingin bertemu dengan kami langsung, kami ada pelayanan hukum di kantor untuk masyarakat. Monggo, tidak dipungut biaya, gratis. Siap. Itu seperti itu. Sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini, gitu. Bapak, Yeah. mungkin ada pesan kepada ASN dan pemangku kebijakan daerah, Pak? Oke. Pesan ya Mbak ya. Nih, kita di zaman yang serba maju dan serba digital ini, kita harus lebih hati-hati dalam melihat
kemudian melaksanakan dan memutuskan suatu hal yang sifatnya langsung kepada masyarakat. Ya. Ada mekanisme-mekanisme yang perlu kita dudukan bersama dulu sebelum peraturan itu bisa langsung kepada masyarakat, bisa diterima masyarakat. Kan juga masyarakat sekarang juga pinter, gitu. Hanya sekedar download saja, mereka bisa bersuara. Ya. Nah, ada kami tanyakan kepada kami, insya Allah kami akan memberikan solusi dari ahli-ahlinya dari sini. Ada Kasubsidi Pertimbangan Hukum, ada jasa pengacara yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat tersebut. Baik, Siap. Pak. Mbak. Terima kasih kepada Bapak Hafiz Ya. Dengan senang hati, Mbak. atas penjelasan yang sangat informatif dan mencerahkan. Ya. Semoga episode ini memberikan pemahaman bahwa Seksi Perdana dan Tata Usaha Negara memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintah yang baik dan melindungi keuangan negara. Ya. Saya, Elia Dewan Maiswari, pamit undur diri. Jangan lupa follow podcast kami di Facebook, YouTube, dan ikuti cuplikannya di Instagram @Kejaksaan Negeri Klaten. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dari hukum kita bicara, Untuk rakyat kita bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.